Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan jamaah, yang mana jamaah ini tidak mau disebut namanya. Apa pertanyaannya? Yaitu, apa sih hukumnya bayi tabung menurut Islam? Nah, kita ketahui memiliki keturunan adalah keinginan atau dambaan bagi setiap muslim. Namun tidak sedikit yang belum juga mendapatkan amanah dari Allah tersebut, meski menikah bertahun-tahun lamanya, karena berbagai macam persoalan. Dunia kedokteran modern saat ini telah menawarkan yang namanya bayi tabung sebagai solusi bagi siapa saja yang belum dikaruniai seorang keturunan. Lalu bagaimanakah hukum bayi tabung itu menurut Islam? Sebelumnya mari kita lihat apa sih bayi tabung itu. Nah, bayi tabung ialah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan suami istri, tetapi dengan cara mengambil mani atau sperma laki-laki dan sel telur wanita, lalu dimasukkan ke dalam suatu alat dalam suatu waktu tertentu atau beberapa hari. Setelah hal tersebut dianggap mampu menjadi janin, maka hal ini atau sperma tadi, campuran antara laki-laki dan perempuan, dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita. Nah, proses yang semacam ini atau bayi tabung yang semacam ini hukumnya ditafsil atau dirinci sebagai berikut. Pertama, apabila sperma yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma suami istri, maka hukumnya haram. Dalam hadis disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yasqiyanna ma'ahu zar'a ghairihi." Maksudnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali menyiramkan air spermanya atau berzina di kebun atau rahim orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Syaibah, oleh Ibnu Hibban, dan oleh Baihaqi. Nah, hukum pertama itu haram. Contoh umpamanya, sperma saya itu dicampur dengan sperma wanita atau sel telur wanita yang bukan istri saya, mungkin tetangga saya atau orang lain. Nah, dicampurkan begitu, lalu setelah beberapa waktu dan ini sudah memungkinkan bisa menjadi janin, lalu dimasukkan ke rahim seorang wanita dan nanti keluar menjadi bayi, itu haram. Kenapa? Karena spermanya tidak suami istri sesuai dengan hadis tadi. Lalu hukum kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut adalah sperma suami istri, tapi cara mengeluarkan spermanya tidak dengan cara yang diperbolehkan syarak atau muhtaram, maka hukumnya juga haram. Cara mengeluarkan sperma yang diperbolehkan diantaranya seperti suami bermimpi basah lalu keluar spermanya dan spermanya diambil, atau seorang istri mengeluarkan sperma suaminya dengan tangan seorang istri, yaitu dengan cara onani. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab ini dikarang oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. Beliau mengatakan, lawis tamna'na rajula biyadi mura'atihi au amatihi
jaza li'annaha mahallus timta'ihi. Maksudnya, jika ada seorang suami sengaja mengeluarkan spermanya dengan beronani dengan perantara tangan istrinya atau budak wanitanya, maka hal tersebut boleh karena istri dan budak perempuannya itu memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang. Jadi hukum kedua ini juga haram, yaitu umpamanya sperma saya lalu dicampur dengan mani atau sel telur istri saya. Nah, lalu dikumpulkan jadi satu. Setelah beberapa waktu dimungkinkan itu bisa menjadi janin, lalu dimasukkan ke rahim seorang wanita, umpamanya istri saya. Nah, cuma cara mengeluarkan sperma saya ini tidak halal, tidak baik, tidak dihalalkan oleh syara. Contoh ngapunten, saya berzina dengan wanita lain, lalu keluar sperma saya, lalu ditampung, dan sperma saya tadi itu dicampur dengan sperma istri saya. Setelah beberapa waktu dan dimungkinkan bisa menjadi janin, maka dimasukkan ke rahim istri saya. Itu juga haram. Kenapa? Karena mengeluarkannya itu tidak baik dan tidak muhtaram, karena tidak sesuai dengan agama Islam. Nah, semisal umpamanya yang diperbolehkan itu adalah saya mimpi basah lalu mengeluarkan mani karena mimpi basah. Nah, pas mani keluar itu ditampung. Nah, itu yang diperbolehkan, itu namanya mani muhtaram. Atau beronani, yang mana saya menyuruh mengeluarkan sperma saya melalui tangan istri saya. Nah, setelah keluar ditampung, itu namanya mani muhtaram, dan itu diperbolehkan oleh syara. Kenapa? Karena istri itu adalah tempat bersenang-senang kita. Lalu hukum ketiga, apabila sperma yang ditabung itu merupakan sperma suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka itu hukumnya boleh dan halal. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min dzambin ba'da syirki a'damu min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Maksudnya, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada sperma yang ditempatkan seorang laki-laki atau berzina di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Jadi kesimpulannya, bayi tabung itu ada 3 hukum. Pertama, apabila yang dimasukkan tabung itu sperma seorang laki-laki dengan wanita tapi tidak suami istri, ini tidak boleh atau haram. Yang kedua, yang dimasukkan ke tabung itu spermanya suami istri, tapi cara mengeluarkannya itu tidak muhtaram, artinya tidak sah sesuai dengan hukum Islam. Yang ketiga, itu boleh apabila cara mengeluarkannya itu muhtaram, seperti waktu suami mimpi basah lalu spermanya diambil, atau seorang suami mengeluarkan sperma dengan bantuan tangan istri atau onani, maka ini juga boleh. Nah, kalau sperma suami ini dicampur dengan sperma istrinya,
dimasukkan suatu alat lalu dibiarkan beberapa waktu atau beberapa hari, dan bila dimungkinkan yang campuran sperma antara suami dan istri ini bisa menjadi janin, lalu dimasukkan ke rahim istri. Sekali lagi, ke rahim istrinya, bukan ke rahim orang lain. Maka itu sah dan boleh bila itu menjadi bayi nanti kalau dikeluarkan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.